Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Ignatius Arano Putranto, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya mau menyampaikan beberapa materi melalui video untuk melengkapi materi Sistem Informasi Akuntansi chapter 11 terkait dengan konsep pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Di beberapa video sebelumnya, ada sekitar 4 video, sudah saya sampaikan materi-materi pendahulu, termasuk yaitu terkait dengan sasaran audit yang dapat dicapai oleh seorang auditor ketika mereka mengaudit sistem informasi. Nah, sekarang untuk video ini yang akan saya sampaikan adalah dua sasaran yang terakhir, yaitu sasaran audit yang kelima terkait dengan sumber data, bagaimana framework audit untuk pengendalian atas sumber data. Kemudian yang keenam, bagaimana pengauditan untuk file data. Oke, yang kelima, kita bicara tentang source data ya, data sumber, maka kita mulai saja. Kemungkinan ancaman dan atau kesalahan dan fraud yang terjadi ketika kita bicara tentang source data atau data sumber, yaitu adalah inaccurate or unauthorized source data. Jadi sasaran yang kelima ini sebenarnya terkait dengan aktivitas data input ya, memasukkan data ke dalam sistem. Ya, maka ancaman yang mungkin terjadi adalah adanya data sumber yang tidak akurat atau yang tidak terotorisasi. Itu ancaman yang mungkin terjadi. Maka di sini Rumney and Steinberg menawarkan beberapa prosedur pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kesalahan tersebut. Yang pertama adalah effective handling of source data input by data control personnel. Jadi ketika ingin mengendalikan data sumber, ya, karena itu nanti akan menjadi penentu juga dalam aktivitas pemrosesan data, maka pengendalian pertama yang dapat ditawarkan adalah penanganan yang efektif terkait dengan input data oleh karyawan yang secara khusus bekerja atau membidangi bagian pengendalian data. Jadi perusahaan dimungkinkan untuk memiliki karyawan yang memang pekerjaannya adalah terkait dengan pengendalian atas data yang diinputkan ke dalam sistem. Kemudian pengendalian yang kedua, user authorization of source data input. Jadi untuk mengatasi masalah data sumber yang ilegal, ya, maka pengendalian yang dapat diterapkan yaitu terkait dengan adanya otorisasi dari pengguna terkait dengan input data. Jadi tidak semua orang bisa menginput data, atau minimal kalau ada yang menginput data ya ada otorisasinya dulu, yang menginput siapa kan gitu ya. Sehingga nanti bisa dicek apakah data yang diinput ke dalam sistem itu memang legal atau tidak. Ditandai dengan adanya otorisasi itu. Kemudian preparation and reconciliation of batch control totals. Ini hampir sama seperti yang kemarin ya. Jadi ketika melakukan input data, bisa jadi data yang dimasukkan ke dalam sistem itu data yang batch ya, berkelompok. Maka harus dicek ketika data yang dimasukkan dalam sistem itu secara berkelompok, dicek juga apakah total data yang dimasukkan itu sudah benar atau belum. Kemudian lodging the receipt, movement and disposition of source data input. Ini pengendalian terhadap input data, jadi adanya catatan yang lengkap ya terkait dengan penerimaan receipt dari input data. Kemudian adanya check digit verification. Check digit verification ini sebenarnya salah satu contoh pengendalian input. Jadi pengendalian input itu ada beberapa macam. Check digit verification ini sering dipakai ketika akan memeriksa nomor kartu kredit.
untuk memeriksa apakah nomornya valid atau tidak. Jadi intinya check digit verification ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah input numerik yang dimasukkan ke dalam sistem itu sudah tepat atau belum. Kemudian adanya key verification, use of turnaround document. Ya. Turnaround document ini pernah dibahas di sistem informasi akuntansi chapter yang ketiga. Ya, jadi turnaround dokumen itu adalah suatu dokumen yang dikirimkan kepada pihak lain untuk diisi, kemudian setelah selesai nanti dokumen itu akan dikembalikan lagi ke perusahaan. Nah, itu turnaround dokumen. Kemudian pengendalian berikutnya adalah aktivitas atau ya prosedur data editing, kemudian user department review of file change listing and summaries. Jadi setiap kali ada perubahan file itu harus ada daftarnya dan harus direview oleh departemen-departemen yang terkait. Kemudian effective procedures for correcting and resubmitting erroneous data. Adanya prosedur yang efektif untuk memperbaiki dan mensubmit ulang data yang mungkin bermasalah. Nah, kemudian prosedur audit apa yang bisa dilakukan? Untuk yang pertama, prosedur audit terkait dengan sistem review. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah review documentation about data control function responsibilities. Jadi, adanya review atas dokumentasi terkait dengan apakah di perusahaan itu punya karyawan yang bekerja di bagian pengendalian data kontrol tadi. Nah, di bukunya Romney, ya di buku SIA ini Romney juga mengatakan kalau untuk perusahaan kecil bisa jadi akan sangat memberatkan bagi mereka kalau harus merekrut karyawan lagi untuk bidang pengendalian data. Nah, maka Romney mengatakan jika di suatu perusahaan kecil itu memang tidak dimungkinkan adanya fungsi atau bagian pengendalian data, maka hal yang dapat dilakukan adalah perusahaan berarti harus lebih ketat lagi dalam hal mempersiapkan dan melakukan data input. Meyakinkan dengan tepat bahwa data yang dimasukkan benar-benar akurat dan lain sebagainya. Itu jika memang fungsi pengendalian data itu tidak dimungkinkan untuk ditambahkan dalam perusahaan. Tetapi kalau untuk perusahaan besar tentu itu bukan menjadi suatu masalah kan gitu. Kemudian yang kedua adalah review administrative documentation for source data control standards. Jadi auditor mereview dokumentasi administratifnya terkait dengan standar pengendalian data. Kemudian review authorization methods and examine authorization signatures. Nah, ini berkaitan dengan tadi. Idealnya ada otorisasi untuk input data sehingga nanti akan terlihat siapa yang memasukkan data ke dalam sistem. Maka prosedur auditnya adalah auditor dapat mereview metode otorisasi yang digunakan dan juga dapat menguji terkait dengan otorisasi yang digunakan. Apakah yang memberikan tanda tangan untuk otorisasi itu memang sudah orang yang tepat misalnya. Kemudian review documentation to identify processing steps and source data content and controls. Mereview dokumentasi untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemrosesan ya, dan juga terkait dengan konten atau isi data dan pengendaliannya. Jadi harus dicek semua dokumentasinya lengkap atau tidak terkait tiga hal itu. Kemudian document source data controls using input control matrix ya. Auditor bisa membuat semacam matrix, semacam tabel yang isinya adalah pengendalian atas input data. Input control matrix itu seperti ini contohnya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini sudah terlihat ya. Kebutuhan atas pengendalian input itu muncul semua di sini. Kemudian nanti dengan matriks ini, dengan tabel ini, auditor bisa ngecek dari setiap pengendalian input ini, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum, kemudian ada keterangan apa, dan lain sebagainya. Jadi ini daftar pengendalian input yang biasanya dipakai oleh auditor ya, untuk ngecek. Ada financial total, sales total, record, cross-footing balance, visual inspection, cek digit yang tadi saya sampaikan, pre-numbered form itu
formulir bernomor urut tercetak, turnaround dokumen, edit program, sequence check, field check, sign check, validity check, limit check, reasonableness test, completeness check, dan lain-lain. Kalau nanti teman-teman mengambil mata kuliah pengauditan sistem informasi dan analisis perancangan sistem, kita bisa membahas lebih detail tentang pengendalian input. Oke, kemudian masih dalam konteks sistem review, auditor dapat melakukan diskusi, ya, discuss source data controls with data control personnel, system users, and managers. Jadi auditor dapat melakukan diskusi terkait dengan pengendalian data, dan diskusinya dilakukan dengan beberapa orang, misalnya karyawan yang bekerja di bagian pengendalian data, kemudian pengguna sistem, kemudian manajer, kan gitu ya. Sehingga nanti akan bisa dibahas dengan lengkap, ya, bagaimana pengendalian atas data yang dilakukan perusahaan. Nah, kemudian untuk prosedur audit yang kedua terkait dengan pengujian pengendalian yang dapat dilakukan auditor, yang pertama adalah observe and evaluate data control department operations and control procedures. Auditor bisa mengobservasi dan mengevaluasi bagaimana sih prosedur pengendalian dan aktivitas operasi dari bagian pengendalian data itu. Apakah memang proses pengendalian atas data yang mereka lakukan sudah tepat, sudah efektif, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, verify proper maintenance and use of data control log. Log ini semacam catatan. Jadi biasanya kalau dalam suatu software itu pasti ada lognya. Kalau log dalam software atau catatan dalam software ini fungsinya adalah untuk merecord seluruh aktivitas yang dilakukan user terhadap software itu. Nah, nanti akan tercatat dengan jelas. User itu pakai software ini kapan, jam berapa misalnya. Nah, maka terkait dengan log, auditor bisa juga melakukan pengujian pengendalian dengan cara memverifikasi maintenance dan penggunaan data log itu tadi. Ya, apakah memang di perusahaan itu sudah memiliki data control log yang nanti isinya untuk merecord, untuk mencatat seluruh aktivitas berkaitan dengan pengendalian atas data. Kemudian yang ketiga, evaluate how error log items are dealt with, ya. Jadi ini berkaitan dengan kalau misalnya ada error kan juga tercatat di situ harusnya di lognya itu. Maka auditor akan mengevaluasi bagaimana sih kok bisa terjadi ada error misalnya. Kemudian yang berikutnya, examine source data for proper authorizations, ya, menguji data-datanya terkait dengan otorisasi yang tepat. Kemudian reconcile batch total and follow up discrepancies. Auditor kalau ada data yang diinput secara batch, secara bersamaan, secara berkelompok, auditor juga harus ngecek total batch-nya benar atau tidak, dan kalau ada discrepancies atau ada perbedaan harus langsung direspon, kan gitu ya. Harus dicek kok bisa beda di mana. Kemudian pengujian pengendalian berikutnya, trace disposition of errors flagged by data edit routines. Ya, jadi harus bisa, auditor juga bisa menelusuri ketika terjadi error, kesalahan dalam melakukan edit data itu kesalahannya di mana. Kemudian pengujian kompensasinya, ya, pengujian tambahannya, strong user and data processing controls. Ini sama seperti yang kemarin juga, ya, adanya pengendalian yang kuat terkait dengan pemrosesan data. Nah, ini adalah objektif yang kelima, kerangka audit ketika auditor akan mengaudit pengendalian atas data sumber. Nah, berikutnya, ya, ketika bicara tentang data files, ini objektif yang terakhir, sekaligus nanti akan saya sampaikan sedikit tentang audit software dan audit operasional di video ini, ya. Untuk sasaran yang keenam terkait dengan file data, maka kemungkinan terjadinya kesalahan ada dua macam, yaitu destruction of stored data due to errors, hardware or software malfunctions, and intentional acts of sabotage or vandalism. Jadi file, ya, data file data yang ada di sistem perusahaan itu juga menjadi objek audit sebenarnya. Maka ini sasaran yang terakhir yang bisa dilakukan auditor ketika akan mengaudit pengendalian atas data file. Ya, kesalahan yang bisa terjadi terkait dengan data file adalah yang pertama adanya destruction of stored data, ya, adanya kerusakan data yang tersimpan dalam sistem. Nah,
penyebab dari kerusakan data itu bisa bermacam-macam, ya, bisa karena error, ya, karena memang terjadi kesalahan, atau karena hardware or software malfunction, jadi software dan perangkat keras dan perangkat lunaknya tidak berfungsi dengan baik, ya, mengalami gagal fungsi. Kemudian intentional X, atau bisa juga data itu rusak karena adanya tindakan yang disengaja, contohnya sabotase atau pengerusakan, ya, vandalisme gitu ya. Ini kan bisa terjadi juga ini, ya, mengenai data sabotase. Ya, misalnya ada orang yang memang dibayar untuk merusak data perusahaan lain misalnya. Ya. Karena sekarang intentional X semacam itu juga sangat mungkin terjadi gitu ya. Contoh yang mungkin agak menyimpang dari ini ya, tetapi yang juga sedang memprihatinkan kita kan seperti kemarin yang dialami oleh klub sepak bola FC Barcelona ya. Mereka membayar orang, ya, pemilik yang sebelumnya Bartolomeo membayar orang untuk menjelek-jelekan nama pesaingnya misalnya. Nah, ini kan intentional act ya, sesuatu yang disengaja. Oke, kemudian yang kedua, jenis kesalahan yang bisa terjadi adalah unauthorized modification or disclosure of source data. Jadi adanya perubahan yang ilegal atau adanya pengungkapan yang ilegal terkait dengan data yang disimpan di dalam sistem perusahaan. Nah, itu dua error yang mungkin terjadi. Lalu prosedur pengendaliannya bagaimana? Ada beberapa prosedur pengendalian yang bisa dilakukan. Storage of data in a secure file library and restriction of physical access to data files. Itu yang pertama ya. Jadi data-data perusahaan disimpan dalam istilahnya file library ya. Library itu kan yang kita tahu perpustakaan tuh, isinya buku-buku. Nah, di perusahaan punya sistem ini ya, di penyimpanan datanya ada file library-nya dan dipastikan itu aman. Kemudian ada pembatasan akses fisik yang sangat ketat terhadap file data. Artinya tidak semua karyawan itu bisa mengakses file data perusahaan. Ada otorisasinya masing-masing. Kemudian yang kedua, logical access controls and access control matrix ya. Jadi bisa menggunakan kontrol logik seperti kemarin, pengendaliannya menggunakan autentikasi dan otorisasi. Kemudian proper use of file labels and write protection mechanism. Jadi file-file yang disimpan itu diberi label yang benar, kemudian ada mekanisme write protection, itu semacam suatu mekanisme teknis di mana kalau ada yang mau memodifikasi, mengubah itu harus ada izin terlebih dahulu misalnya. Ya sama seperti ketika ada file yang modelnya read only, itu kan kita nggak bisa ngubah ya kan gitu ya. Karena diprotek misalnya. Atau ada file seperti file Excel yang memang diproteksi sehingga kita tidak bisa mengedit. Ya, harus kita enable dan lain sebagainya dulu. Nah, itu contoh-contoh write protection mechanism. Kemudian concurrent update controls itu bisa juga jadi opsi pengendalian. Kemudian data enkripsi for confidential data, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekali lagi, enkripsi data itu masih menjadi pengendalian yang sangat secure ya, yang paling aman hingga saat ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan enkripsi itu tidak semua orang bisa memahami isi dari dokumen yang telah dienkripsikan. Kemudian virus protection software itu juga bisa menjadi pengendalian ya, antivirus itu bisa menjadi pengendalian atas file data agar data tidak rusak karena virus. Ya. Kan sering ya terjadi ya, data hilang atau rusak karena ada virus kan gitu. Kemudian offsite backup of all data file, jadi semua data-data itu di backup di tempat yang terpisah istilahnya kalau offset itu. Kemudian checkpoint and rollback procedure to facilitate system recovery. Nah, checkpoint and rollback procedure itu konsepnya adalah begini. Suatu sistem ya, itu kan pasti akan terupdate misalnya, atau data itu akan terupdate. Nah, ketika kita bicara checkpoint ini kan berkaitan dengan satu titik pada periode tertentu di mana sistem itu bekerja. Nah, kenapa checkpoint dan rollback procedure ini menjadi pengendalian? Karena ketika sistem nanti bermasalah, ya, kalau ada pengendalian ini,
maka sistem bisa dikembalikan ke saat sebelum terjadinya masalah. Jadi modelnya seperti itu. Sehingga nanti ya istilahnya masih bisa menggunakan sistem yang versi sebelumnya, ya sebelum masalah itu terjadi. Kemudian prosedur auditnya bagaimana? Untuk prosedur audit terkait dengan sistem review, yang pertama yang bisa dilakukan auditor adalah review documentation for file library operations. Jadi kalau tadi pengendaliannya adalah menggunakan semacam perpustakaan file, ya maka auditor bisa mereview dokumentasinya bagaimana operasi dari file library itu, terutama terkait dengan penyimpanan datanya. Kemudian yang kedua, review logical access policies and procedures. Ini kan untuk pembatasan akses ya. Maka auditor bisa melakukan review atas kebijakan dan prosedur terkait dengan akses. Kemudian review standard for virus protection, offset data storage, and system recovery procedures. Auditor bisa mereview standar terkait dengan prosedur pemulihan sistem, terkait dengan penyimpanan data di tempat yang terpisah, dan juga terkait dengan antivirus. Apakah antivirusnya selalu diupdate dan lain sebagainya. Kemudian review controls for concurrent updates, data encryption, file conversion, and reconciliation of master file totals, independent control totals. Jadi auditor bisa melakukan review untuk beberapa pengendalian itu, enkripsinya bagaimana, kemudian konversi filenya seperti apa, concurrent update-nya bagaimana, ya update yang bersamaan gitu ya, yang berbarengan dan seterusnya. Kemudian auditor bisa menguji ini disaster recovery plan, karena tadi di atas yang namanya bencana itu bisa terjadi terhadap data file ya. Data rusak itu bencana. Maka auditor bisa menguji bagaimana sih rencana pemulihan pasca bencana yang dimiliki perusahaan ketika ada gangguan terhadap data yang mereka miliki. Kemudian discuss file control procedures with managers and operators. Ya. Jadi bisa ngobrol, bisa diskusi dengan manajer dan operator terkait dengan prosedur pengendalian file. Nah, kemudian prosedur yang kedua untuk pengujian pengendalian, yang pertama adalah observe and evaluate file library operations. Ya, auditor bisa mengobservasi aktivitas operasi dari file library-nya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, review records of password assignment and modification. Ini berkaitan dengan akses terhadap file ya, otorisasi itu. Maka auditor bisa mereview catatan-catatan atau records terkait dengan password yang tersimpan, yang tercatat untuk mengakses file data. Kemudian observe and evaluate file handling procedures by operation personnel. Ya, auditor bisa melakukan observasi dan mengevaluasi prosedur penanganan file yang dilakukan oleh karyawan yang khusus menangani ini. Kemudian observe the preparation and offset storage of backup file. Auditor bisa melakukan observasi juga, bisa mengamati bagaimana aktivitas penyimpanan backup file, bagaimana persiapannya itu dilakukan oleh perusahaan. Kemudian verify the effective of virus protection. Ya, auditor memverifikasi apakah prosedur perlindungan terhadap virus itu memang efektif penggunaannya. Kemudian verify the use of concurrent update controls and data encryption. Ini hampir sama ya. Jadi diverifikasi juga bagaimana penggunaan pengendalian update secara berbarengan itu serta enkripsi datanya. Kemudian verify completeness, currency, and testing of disaster recovery plan. Ini terkait dengan DRP, ya, diverifikasi juga. Kemudian reconcile master file total with separately maintain control total. Nah, ini fungsinya untuk ngecek apakah master file secara total itu akurat jika dibandingkan dengan total file yang secara terpisah kan gitu ya. Karena kan master file ini harusnya menjadi file yang paling terupdate gitu ya. Maka harus dicek juga apakah filenya konsisten atau tidak. Kemudian observe the procedures used to control file conversion. Nah, kemudian compensating controls-nya adalah strong user and data processing controls dan effective computer security controls. Ya, pengendalian yang efektif terkait dengan keamanan komputer ini sama seperti objektif yang pertama sebenarnya, ya, sistem secara keseluruhan. Nah, itu adalah akhir dari sasaran audit dan kerangka audit yang bisa
gunakan oleh auditor ketika mereka akan mengaudit sistem informasi. Nah, sekaligus terakhir yang akan saya sampaikan dalam konsep audit SI adalah software audit ya. Ini hanya singkat-singkat saja. Computer Assisted Audit Techniques or CAATs refer to audit software, often called generalized audit software. That uses auditors' specifications to generate a program that performs audit functions, thereby automating or simplifying the audit process. Jadi, kalau kita sering mendengar istilah CAAT, Computer Assisted Audit Technique atau teknik audit berbantuan komputer, itu artinya adalah proses pengauditan yang dilakukan dengan menggunakan software komputer. Dan itu sekarang mulai makin sering dilakukan oleh auditor. Kenapa? Seperti yang disebutkan di kalimat terakhir ini. Dengan menggunakan teknik audit berbantuan software, maka proses audit itu bisa menjadi otomatis atau lebih sederhana. Nah, kemudian two of the most popular software package are Audit Control Language and Interactive Data Extraction and Analysis atau IDEA. Nah, di Prodi Akuntansi Sanata Dharma ada mata kuliah juga untuk Computer Assisted Audit Technique. Ya, mata kuliahnya namanya adalah Pengauditan Terapan Berkomputer. Di situ mahasiswa praktek menjadi seorang auditor, ya, kemudian melakukan seluruh proses pekerjaan auditnya menggunakan software audit yang namanya Audit Command Language atau ACL. Sebenarnya masih ada beberapa lagi software audit yang bisa dipakai, ada Excel dan lain sebagainya. Nah, intinya di teknik audit yang menggunakan komputer ini, memang seluruh proses audit itu dilakukan menggunakan bantuan hardware dan software. Kemudian terakhir tentang audit operasional dalam konteks sistem informasi akuntansi. Beberapa poin penting di sana. Yang pertama, the techniques and procedures used in operational audits are similar to audits of IS and financial statement. Jadi, Romney and Steinblatt mengatakan bahwa teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional itu sebenarnya mirip dengan audit sistem informasi yang tadi sudah kita bahas ya dari kemarin, dan audit atas laporan keuangan. Nah, lalu bedanya apa? Bedanya adalah pada lingkup auditnya atau audit scope. An information system audit is confined to internal controls. Ya, jadi audit atas audit atas sistem informasi itu fokusnya adalah pengendalian internal. Maka dari video yang kemarin saya upload hingga yang hari ini, ya, yang banyak kita bahas audit SI kan terkait dengan pengendalian internalnya apa untuk data file, pengendalian internalnya apa untuk pemrosesan komputer, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya adalah di internal controls. Kemudian audit atas laporan keuangan, fokusnya apa? Fokusnya adalah di laporan keuangannya, di mana laporan keuangan itu adalah output dari sistem, kan gitu ya. Maka kalau audit atas laporan keuangan yang dicek ya, apakah laporan keuangan angka-angkanya sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Itu skopnya. Lalu bagaimana skop operational audit? Romney and Steinblatt mengatakan operational audit encompasses all aspect of system management. Jadi audit operasi itu berkaitan dengan seluruh aspek yang ada di perusahaan yang terkait dengan manajemen sistem. Nah, ini yang membedakan antara operational audit dengan audit SI dan audit atas laporan keuangan. Kalau langkah-langkahnya sama, ya tadi kan sudah disebutkan prosedurnya sama kan gitu ya. Maka audit operasional juga diawali dari perencanaan audit, kemudian masuk ke pengumpulan bukti, kemudian bukti dievaluasi, dari evaluasi bukti dapat ditemukan hasil, ya, dan kesimpulan, kemudian didokumentasikan, dan akhirnya dikomunikasikan kepada manajemen. Sama. Ya, yang beda adalah skopnya itu tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi SIA chapter 11. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya. Ya, nanti bisa kita diskusikan, bisa komen di YouTube ini atau cek, atau mungkin nanti via Twitter saya Ignatius Aryono atau via Instagram saya Ignatius_Aryono_Putranto. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.